Yang tercinta, kisah Nabi Adam alaihi salam. Adam diciptakan Allah sebagai manusia yang pertama. Sebelumnya Allah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Allah juga telah menciptakan beberapa jenis makhluk yakni bangsa malaikat dan bangsa jin. Saat itu, bangsa malaikat dan bangsa jin tinggal di dalam surga. Setelah Adam selesai diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam, Allah kemudian meniupkan roh padanya. Adam pun kemudian juga ditempatkan di surga. Seluruh makhluk lantas diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam. Malaikat yang memang makhluk paling taat segera melakukan perintah tersebut. Malaikat pun bersujud kepada Adam. Sedang iblis yang berasal dari bangsa jin enggan untuk bersujud kepada Adam. Iblis menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Allah menciptakan iblis dari api, sedangkan Adam diciptakan Allah dari tanah. Maka sepantasnya bukan dirinya yang harus bersujud, tetapi Adamlah yang harus bersujud kepadanya. Pembangkang iblis ini merupakan bentuk kesombongannya. Kesombongan iblis di hadapan Allah benar-benar tidak terampuni dan terlewat batas. Siapa saja tidak patut menyombongkan dirinya di dalam surga, apalagi menentang dan menantang perintah Allah. Allah murka dan mengutuk iblis. Iblis terkutuk menerima dan memohon kepada Allah supaya ditangguhkan atau tidak akan mati sampai manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Allah mengabulkan dan menjadikan iblis golongan jin yang hidup abadi, tapi termasuk golongan yang terhina dan terusir dari surga. Iblis berjanji bahwa ia akan berusaha menyesatkan manusia agar jauh dari Allah. Iblis juga berjanji akan menggoda manusia dari segala arah sampai tidak ada yang menaati Allah lagi. Allah berkata bahwa iblis dan siapa saja yang mengikutinya akan mengisi neraka jahanam. Dan sebaliknya Allah akan menjadi penjaga kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjuknya dan mengikhlaskan diri dalam beribadah kepadanya. Iblis terusir dan menjadi sangat mendendam. Adam sendiri lantas mendiami surga di mana dia tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan dahaga, dan tidak akan ditimpa panas sengatan matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Adam merasa kesepian walau bersama dengan malaikat. Dengan kehendak Allah, Adam mendapat seorang pendakin atau istri di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Adam tersebut. Adam pun dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Mulai sejak itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon khuldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan menjadi celaka dan termasuk orang yang zalim bila sampai mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa hidup tentram dan nyaman di surga. Suatu waktu datanglah penggoda, Syaitan, salah satu golongan iblis yang terkutuk, mendatangi Adam dan Hawa. Lah berusaha menggoda dan menjerumuskan Adam dan Hawa. Syaitan berkata dengan membanding-bandingkan Adam dan Hawa sebagai manusia dengan malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedang Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di muka bumi. Bangsa malaikat hidup dengan kelimpahan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga, sedang Adam dan Hawa tidak akan dapat seperti malaikat. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Syaitan mengatakan bahwa Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda bujukan Syaitan untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah merasai dan memakan buah dari pohon tersebut, kemudian tampak dan terbukanya aurat mereka berdua. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah masing-masing berusaha menutupi aurat yang tampak dan terbuka itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Adam dan Hawa akan kekeliruan dan dosa mereka.
Larangan yang Allah peringatkan tetapi justru telah mereka langgar. Pohon yang sama sekali jangan mereka dekati kini malah telah menampakkan aurat mereka sendiri. Rasa penyesalan yang sedalam-dalamnya muncul. Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke muka bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat-kalimat dari Allah, Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa saat itu terpisah di dua tempat yang berbeda. Adam merasakan kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedang Hawa sendiri pun demikian pula. Di muka bumi yang terhampar luas itu, dengan susah payah mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit di Jazirah Arab yang kemudian disebut dengan Jabal Rahmah. Macam-macam rasa muncul, bahagia, sedih, terharu, kasihan, dan rasa sayang. Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Adam dan Hawa kemudian dikarunia banyak keturunan. Hampir kesemuanya anak-anak Adam dan Hawa terlahir sebagai anak-anak kembar. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam alaihi salam lahir, mereka kesemuanya hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Mulailah pengajaran Nabi Adam alaihi salam kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu ada hal penting juga yakni mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi yakni syaitan yang terkutuk. Waktu di bumi terus berlalu, Nabi Adam alaihi salam bertambah terus umurnya. Segala perintah dan larangan Allah dijalankannya bersama Hawa dan anak-anaknya. Disebutkan bahwa anak kembar yang pertama dan anak kembar yang kedua dari Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa telah mencapai usia dewasa. Anak kembar yang pertama bernama Kabil dan Iklima, dan anak kembar kedua bernama Habil dan Labuda. Allah menurunkan perintah kepada Nabi Adam alaihi salam agar menikahkan anak-anak pasangan pertama dengan pasangan kedua secara bersilangan. Kabil dengan Labuda, dan Habil dengan Iklima. Salah seorang anak Nabi Adam yakni Kabil menilai keputusan untuk menikahkannya dengan Labuda adalah keputusan yang keliru. Kabil tidak mau menerima keputusan tersebut. Ia tidak mau menjalankan perintah Allah dan Nabi Adam alaihi salam, ayahnya. Kabil berkata bahwa dirinya lebih pantas menikah dengan Labuda. Rupanya syaitan telah banyak memengaruhi pendirian Kabil. Nabi Adam kemudian memohon kepada Allah agar diberi petunjuk mengenai permasalahan anaknya Kabil tersebut. Allah mendengar dan memberi Nabi Adam petunjuk. Nabi Adam diperintahkan untuk mengadakan persembahan kurban. Siapa yang kurbannya dipilih Allah maka dialah yang lebih pantas untuk menikah dengan Iklimah. Kabil dan Habil mulai bersiap untuk melakukan persembahan kurban. Nabi Adam kemudian menentukan hari persembahan. Ketika hari itu tiba, Kabil dan Habil diminta menaruh persembahan mereka di atas puncak bukit. Tak lama kemudian Allah pun telah memberikan pilihan. Di puncak bukit diketahui bahwa persembahan kurban yang diterima oleh Allah adalah milik Habil. Kurban yang diterima tersebut adalah kurban seekor binatang peliharaan yang sangat sehat dan besar. Tidak ada cacat sama sekali. Sedang milik Habil yang ditolak adalah persembahan yang berasal dan hasil-hasil pertanian berupa sekarung gandum yang jelek dan buah-buahan yang telah membusuk. Tidak berbeda jauh dengan keputusan semula. Nabi Adam alaihi salam lalu memutuskan dan menetapkan bahwa Kabil menikah dengan Labuda dan Habil menikah dengan Iklimah. Suatu hari, Kabil mengajak Habil pergi ke suatu tempat dan kemudian Kabil pun menjatuhkan tangan jahat pada Habil. Saudaranya tersebut akhirnya meninggal karena dendam yang dipanas-panasi syaitan. Kabil tertegun, gemetar dan bingung, menjadilah dia orang yang celaka sepanjang dunia. Mayat Habil lalu dikuburkannya karena terilhami seekor burung gagak. Setelah itu Kabil pergi jauh tak tahu kemana.
Sedang Saitan tertawa puas dengan kemenangan keduanya. Terima kasih subscribe Nur Hijrah.